Halo semuanya, perkenalkan kami dari Universitas Bakri dan di sini ada saya Aditya Agung Sugianto dan ini teman saya Kak namanya Kak Nugi, Kak Firlida dan Panda. Dan di sini kami akan membahas soal analisis analisis tingginya angka pengangguran dan ketersediaan lapangan kerja di Indonesia 2014 sampai 2024. Nah, di sini bisa dilihat kayak terdiri dari sebuah tinjauan mendalam mengenai tantangan ketenaga kerjaan Indonesia dengan pendekatan teori Keynesian. Dimulai dari latar belakang Indonesia, menghadapi tantangan struktural dalam penciptaan lapangan kerja. Meskipun pertumbuhan ekonomi ini dibilang positif, tetapi pertumbuhan ekonomi belum sebanding dengan penambahan angkatan kerja baru. Karena jumlah pencari kerjanya lebih banyak dibanding kerjaannya, seperti fresh graduate yang baru muncul. Dan belum lagi orang dari luar datang seperti perantau yang mencari kerja di sini, jadi tidak sebanding. Dan belum lagi setelah pas pandemi COVID itu, COVID-19, yang memperburuk situasi menyebabkan PHK massal. Dan bisa juga ada kejadian seperti skill mismatch, yang seperti orang ahli dalam translate bahasa asing berakhir jadi customer service, atau ahli mesin berakhir biasa jadi cleaning service. Dan belum lagi transformasi digital, di mana kita harus belajar dan membiasakan diri dengan teknologi yang makin canggih dan bisa bilang jadi semua serba online. Dan berikutnya bisa bilang, Indonesia juga terjadi prematur prematur deindustrialization yang menggeser sektor jasa sebelum industri mapan, membatasi penyerapan tenaga kerja yang berkualitas. Nah, di sini ada statistik ketenaga kerjaan. Nama datanya tingkat pengangguran atau disebut TPT. Bisa dilihat di sini dari tahun 2014 ada sekitar 5,94% atau 7,2 juta orang dan berhasil diturunkan di tahun 2019 menjadi 5,28% atau 7,05 juta orang. Tapi setahun kemudian, 2020, terjadi lonjak pengangguran banyak, sekitar 7,07%, sekitar 9,77 juta orang. Ini terjadi saat COVID. Jadi PHK massal di mana-mana, terutama di sektor pariwisata. Yang bisa dibilang contohnya itu seperti Bali. Kunjungan wisatanya menurun hingga 83% saat ini. Lalu berikutnya bisa yang kita dapatkan yang ini tahun 2023, 5,45%. Sekitar 7,86 juta orang pengangguran. Jadi bisa bilang kita berhasil menurun dan disaring beberapa, tapi masih banyak. Dan sekarang itu bisa dibilang pekerjaan informal banyak di sini, sampai 60%. 59 sampai 60% dengan pertumbuhan angkatan kerja 2 sampai 2,5 juta per tahun. Dan bisa bilang ini mayoritas terdiri dari SMA dan universitas. Dan berikutnya saya akan berikan kerakan itu Kak Nugi. Oke, terima kasih Adit untuk kesempatan untuk berbicaranya. Nah, tadi itu kan sudah dijelaskan ya, sangat signifikan ya terlihat dari tahun 2014 hingga tahun 2023 untuk statistiknya untuk kenaikan dan turunnya. Sempat naik di tahun 2020 dikarenakan COVID-19 ya. Dampaknya di Indonesia sendiri nih dari ekonomi makronya. Kita lihat dari ekonomi makro di sini, daya beli masyarakatnya sendiri itu menurun akibat kehilangannya pendapatan. Nah, dampak ekonomi makro itu meliputi penurunan daya beli, konsumsi rumah tangga yang menurun nih. Jadi kan pada saat COVID-19, orang-orang itu di rumah dan cenderung tidak belanja atau tidak konsumtif. Dan peningkatan kemiskinan menjadi 9,22% pada tahun 2019, menjadi 10,19% pada tahun 2020 menurut BPS. Seperti yang tadi saya bilang di tahun 2020, konsumsi rumah tangga sebagai pilar utama PDB itu turun dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sendiri. Tingkat kemiskinan yang tadi dijelaskan juga sudah sangat amat naik di tahun 2020. Nah, terjadinya ketimpangan sosial. Pekerja informal itu, eh, pekerja informal itu memiliki perlindungan sosial
tanpa memiliki perlindungan sosial yang lebih rentan dan terdorong ke jurang kemiskinan. Dan di paritas wilayah makin besar antara Jawa dan luar Jawa dalam kesempatan kerja. Nah, di sini tuh ketimpangan sosial juga terlihat banget ya, terutama bagi pekerja yang informal dan produktivitas nasional sangat amat terpengaruh oleh yang underemployment dan potensi lost generation atau ELO. Produktivitas nasional juga sangat terganggu nih. Di sini juga terlihat tadi yang saya bilang dari yang underemployment, jam kerjanya rendah, menjadi meningkat. Lalu juga potensi lost generation bagi lulusan yang baru atau fresh graduation. Fresh graduation itu sangat amat susah ya untuk mendapat pekerjaan. Eh, Apalagi bagi yang di tahun-tahun pertama COVID itu ya, pertama dalam 1 sampai 2 tahun pasca kelulusan itu akan sangat amat susah untuk mencari pekerjaan. Stabilitas sosial politik sendiri, potensi konflik sosialnya akibat ini itu membuat frustasi ekonomi menurut LIPI di tahun 2021 dan juga ketidakpuasan publik terhadap pemerintah terkait penanganan ekonomi dan lapangan pekerjaan. Next slide. Nah, untuk relevansi teori Keynesian ini di penjelasan kita hari ini, di topik kita hari ini itu teori Keynesian ini relevan karena menekan peran permintaan agregat dalam menciptakan lapangan kerja saat terjadi kekurangan permintaan dan intervensi pemerintah diperlukan. Teori Keynesian ini dikembangkan oleh John Maynard Keynes dalam General Theory of Employment, Interest, and Money di tahun 1936, menekankan bahwa permintaan agregat atau aggregate demand adalah pendorong utama bagi terciptanya lapangan kerja dan stabilitas ekonomi dalam kondisi krisis atau resesi. Pasar tidak dapat dengan sendirinya kembali ke kondisi yang penuh pekerjaan karena terjadinya nih kekurangan permintaan agregat. Sehingga intervensi pemerintah sendiri diperlukan untuk memacu permintaan dan penciptaannya lapangan kerja. Nah, turunan dari Keynesian ini yaitu demand side economy yang berargumen bahwa pemerintah harus meningkatkan belanja publik saat terjadi resesi atau stagnasi untuk memacu permintaan agregat. Nah, sektor padat karya harus dioptimalkan dalam kebijakan belanja negara agar efek terciptanya lapangan kerja yang lebih besar. Pentingnya juga kebijakan moneter ekspansif, misal seperti kayak penurunan suku bunga, agar investasi swasta itu bisa tumbuh dan menciptakan pekerjaan. Sekian dari saya. Next slide akan dijelaskan oleh teman saya, Firly. Iya, kita masuk ke teori Keynesian dalam kasus Indonesia, di mana kasus Indonesia ini antara tahun 2014 sampai 2024. Kondisi nyata di Indonesia sesuai teori Keynesian yaitu permintaan agregat tidak optimal, terutama saat pandemi di 2020, terlihat dari konsumsi rumah tangga yang turun dan investasi yang lesu. Kemudian juga ada belanja pemerintah atau government spending melalui proyek infrastruktur masif seperti jalan tol, bendungan, kereta cepat sudah dijalankan untuk memacu ekonomi. Namun tidak sepenuhnya diarahkan ke sektor padat karya sehingga penciptaan lapangan kerja terbatas. Kemudian sektor industri manufaktur melemah atau deindustrialisasi dini karena Indonesia lebih cepat berpindah ke sektor jasa, mengakibatkan sektor dengan penyerapan tenaga kerja tinggi menjadi stagnan. Jadi ada contoh kasus, beberapa contoh kasus dari 2019 sampai 2023 ada PHK massal sektor garmen di Jawa Barat yang banyak pabrik garmen tutup karena kalah bersaing dengan produk impor murah dan penurunan permintaan global sehingga ribuan pekerja padat karya kehilangan pekerjaan. Pandemi COVID-19 dan sektor pariwisata Bali, di mana pariwisata Bali yang menyumbang 50-60% perekonomian lokal anjlok karena penutupan penerbangan internasional.
menyebabkan pekerja hotel, pemandu wisata, sopir transportasi kehilangan mata pencarian. Menurut teori Keynesian, fenomena ini adalah bentuk pengangguran eh, siklikal akibat penurunan permintaan agregat, sehingga membutuhkan stimulus fiskal untuk memulihkan permintaan dan penciptaan lapangan kerja. Kita masuk di solusi kebijakan, rekomendasi Keynesian, approach yang ada beberapa solusi kebijakan berbasis teori Keynesian untuk mengatasi pengangguran di Indonesia. Yang pertama itu meningkatkan belanja pemerintah yang padat karya tentunya, yaitu fokus proyek pembangunan infrastruktur desa seperti irigasi, jalan desa, dan sanitasi. Kemudian program padat karya tunai untuk menyerap tenaga kerja informal dan korban PHK. Yang kedua ada stimulus permintaan konsumsi domestik yang meliputi bantuan tunai masyarakat atau BLT PKH untuk meningkatkan daya beli masyarakat miskin dan subsidi untuk barang pokok agar konsumsi masyarakat tetap terjaga. Yang ketiga ada reindustrialisasi sektor padat karya, memberikan insentif pajak dan kemudahan perizinan untuk industri tekstil, alas kaki, elektronik sederhana. Kemudian meliputi juga proteksi selektif terhadap industri padat karya untuk melawan banjir impor. Yang keempat ada program upskilling dan reskilling tenaga kerja yang dimana meliputi pelatihan vokasi untuk keterampilan yang relevan dengan industri digital dan manufaktur modern. Program magang terstruktur di industri bagi lulusan baru untuk mengurangi pengangguran friksional. Kemudian yang kelima ada kebijakan moneter ekspansif yang meliputi mendorong penurunan suku bunga untuk mendorong investasi swasta. Kemudian juga kredit usaha rakyat atau KUR dengan bunga rendah untuk UMKM sebagai penyerap tenaga kerja. Yang keenam ada penguatan sektor pertanian dan perikanan yang meliputi modernisasi pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan membuka lapangan kerja. Kemudian juga mengembangkan hilirisasi pertanian agar nilai tambah produk naik dan menyerap tenaga kerja. Kemudian mengembangkan hilirisasi pertanian agar nilai tambah produk naik dan menyerap tenaga kerja desa. Next, kesimpulan mahasiswa akan dibacakan oleh rekan saya, Wanda. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Firly. Di sini saya akan menjelaskan untuk kesimpulannya bahwa berdasarkan analisis teori Keynesian, masalah pengangguran tinggi di Indonesia pada tahun 2014 sampai 2024 terutama disebabkan oleh lemahnya permintaan agregat akibat pandemi. Transformasi industri yang tidak diimbangi kesiapan tenaga kerja dan lemahnya sektor padat karya sebagai pilar penyerapan tenaga kerja. Teori Keynesian menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja tidak otomatis pulih tanpa intervensi pemerintah dalam bentuk stimulus fiskal dan moneter. Oleh karena itu, Indonesia perlu meningkatkan belanja pemerintah yang padat karya, memperluas perlindungan sosial untuk meningkatkan daya beli masyarakat, mendorong reindustrialisasi sektor padat karya, serta memfasilitasi upskilling tenaga kerja agar lebih sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga dapat mengurangi pengangguran secara berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke, baik. Di sini juga ada rekomendasi dan langkah selanjutnya untuk fokus pada kebijakan yang secara langsung menciptakan lapangan kerja berkualitas, perluasan perlindungan sosial untuk meningkatkan daya beli masyarakat, fasilitas upskilling tenaga kerja agar sesuai kebutuhan industri, mendorong investasi swasta melalui kebijakan moneter yang mendukung penguatan sektor UMKM sebagai penyerap tenaga kerja yang utama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.